aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Kita pada pagi hari ini kembali untuk datang beribadah melalui fasilitas online. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Dia Bapa, Allah kita, Bapa Surgawi. Ajakku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa surgawi, ajakku mengenal betapa dalamnya
hidup kita hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat pemurahan. Kau sudah melindungi hidup kami. Kembali pada pagi hari ini kami datang lagi ke hadirat-Mu, mengucap syukur, memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa Allah yang Maha Pengasih. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk datang di hadirat-Nya. Kita katakan, ya besar dan ajaib karya-Mu Tuhan dalam hidup. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Fotum dan salam. Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk menaikkan syukur dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami selama menjalani masa pandemik ini, sehingga kami masih dapat menjalani kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman masa resesi ekonomi saat ini. Kiranya Tuhan menolong para pemerintah kami. Berikanlah hikmat dalam mengambil setiap keputusan penting. Karuniakanlah kesehatan dan perlindungan-Mu atas mereka dan keluarga. Tolonglah agar semakin hari ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan. Juga agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Karuniakanlah kami iman yang teguh untuk terus percaya dan bergantung kepadamu di tengah masa yang sulit ini. Kami berdoa bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat marginal, yang semakin mengalami kesulitan selama masa pandemik ini. Kiranya Tuhan menolong mereka agar tetap kuat dan merasakan pemeliharaan Tuhan. Bagi kaum marginal yang sudah percaya kepada Kristus, kiranya Engkau terus menguatkan iman mereka, agar mereka tidak mudah menyerah dan semakin berpengharapan dalam Tuhan. Tolonglah pemerintah Indonesia agar mereka mampu untuk terus mensejahterakan masyarakat Indonesia dalam seluruh lapisannya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pelayanan seluruh gereja di Indonesia, khususnya pelayanan penyedia konten kekristenan, baik melalui situs, aplikasi, maupun media sosial. Kiranya Tuhan memberkati sehingga konten-konten yang dihasilkan bisa efektif untuk menjangkau dan memuridkan semakin banyak orang di tengah masa pandemik ini. Kami juga berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia, khususnya yang melayani di daerah sulit, terpencil, dan di zona merah COVID-19. Kiranya Tuhan terus menyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Karuniakanlah kekuatan, kesetiaan, dan iman yang teguh kepada mereka saat menghadapi tantangan dan kesulitan. Lindungilah mereka dan cukupkanlah setiap kebutuhan mereka dan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan iman setiap orang yang mereka layani. Demikianlah syukur dan permohonan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang ampunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Kita akan membuka Mazmur pasal 78, ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 78 ayat 1 sampai 6. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsyal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian.
puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Ayub, di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan dilahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Seperti tema kita pada pagi hari ini, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Filipi pasal 1 ayat 3 berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Terpujilah nama Tuhan, ku jatuh cinta padanya.
Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam penyembahan. Kita siapkan hati kita. Kita katakan, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, kita datang ke hadirat-Nya untuk menyembah Dia. Kami siap mendengarkan firman. Berfirmanlah ya Bapa. Bagaikan bencana, kami siap dibentuk. Bencana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan rahmat kuasa Roh
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Allah yang tertulis. Kami mohon Engkau sendiri yang akan memberikan kami penerangan sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kami dapat berjumpa dengan kebenaran-Mu, maka kami menikmatinya. Dan ketika kami menikmati kebenaran itu, maka hati dan jiwa kami dipuaskan. Oleh karena itu ya Bapa, hati kami siap, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita akal dan pikiran. Para ahli berpendapat bahwa akal yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah untuk membedakan mana yang baik dan jahat. Kemudian juga pikiran Tuhan berikan itu kepada kita supaya kita dapat mengambil keputusan atas persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang kita hadapi. Setelah kita melihat, mendengar, dan kita mengevaluasi, maka kita dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu berdasarkan apa yang kita pikirkan. Seorang mengatakan bahwa pikiran manusia itu seperti seekor kuda. Tergantung siapa yang menunggangi kuda itu. Apabila kuda itu ditunggangi oleh Roh Kudus atau Tuhan, maka kita akan tahu kemana kuda itu akan pergi. Apabila kuda itu ditunggangi oleh hal yang lain, nilai-nilai duniawi atau roh jahat, maka kita tahu kemana kuda itu akan pergi. Itulah sebuah ilustrasi singkat bahwa pikiran manusia digambarkan atau diilustrasikan seperti seekor kuda, tergantung siapa yang menungganginya. Artinya, dalam pikiran kita manusia, kemana kita pergi, apa yang kita putuskan sangat bergantung terhadap apa yang dominan di dalam pikiran kita. Pikiran itu juga digambarkan atau dilukiskan seperti tanah yang tidak bertuan. Bergantung apa yang datang ke sana, siapa saja yang boleh datang ke sana. Itulah pikiran manusia. Bahwa pikiran manusia begitu terbuka untuk apa saja. Sangat bergantung kepada nilai-nilai tertentu yang dapat mengendalikan pikiran kita. Rasul Paulus ketika ada di dalam penjara,
badannya terkurung secara fisik, tetapi pikiran dan gagasannya itu tidak dapat dibatasi, tidak dapat dipenjarakan. Dari dalam penjara, Paulus terus berpikir tentang hal-hal yang baik. Paulus terus berpikir memberikan pelayanan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Oleh karena itulah dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dari dalam penjara, Paulus menasihati mereka bagaimana mereka bisa menjaga dan memelihara kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Allah. Oleh karena itu, di dalam bacaan ini kita melihat ada beberapa hal penting. Dia menasihati mereka secara sungguh-sungguh bagaimana mereka memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus. Nah, sebelum kita membahas pikiran Kristus yang Paulus maksudkan, sesuai tema kita hari ini, milikilah pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus. Terambil di dalam ayatnya yang kelima dan yang keenam. Sebelum ia sampai pada pokok itu, dan itulah yang akan menjadi renungan kita, Paulus memberikan beberapa hal penting. Yang pertama, Paulus menyampaikan tentang 5 tanda atau 5 indikator sebuah jemaat yang sehat secara rohani di dalam hal persekutuan. Ibarat kita biasa pergi ke dokter dan mengecek kondisi kesehatan kita, tekanan darah kita, kadar gula, asam urat, denyut jantung, dan tentu ada banyak hal yang lain yang kemudian disimpulkan apakah kita sehat atau tidak. Dan Paulus memberikan indikator sebuah jemaat yang sehat secara rohani dalam hal persekutuannya. Apa itu? Yang pertama, di dalam jemaat itu ada nasihat. Jemaat saling menasehati satu dengan yang lain. Jika ada yang gagal, ada yang melanggar firman Tuhan, maka mereka dapat saling menasehati. Lalu kemudian mungkin saja ada banyak pergumulan yang terjadi di tengah keluarga. Mereka saling menguatkan dan saling menasehati. Itu yang pertama, indikator yang pertama. Yang kedua itu ialah bahwa ada penghiburan kasih, saling menghiburkan. Jemaat yang sehat secara rohani dalam persekutuan itu ada penghiburan. Yang ketiga, ada persekutuan roh. Di situ dikatakan Roh Kudus yang akan bekerja, menolong dan mengarahkan jemaat untuk hidup di dalam persekutuan. Indikator sebuah jemaat yang sehat secara rohani di dalam persekutuan itu adalah memiliki persekutuan roh. Yang keempat ialah jemaat itu hidup di dalam kasih mesra. Dan yang kelima, yang terakhir, bahwa sebuah jemaat yang sehat secara rohani di dalam persekutuan itu ialah memiliki belas kasihan. 5 tanda sebuah jemaat sehat secara rohani dalam persekutuannya. Kemudian yang berikut, Paulus juga tidak hanya menyampaikan itu tanda-tanda jemaat itu sehat, tetapi dia juga menyampaikan minimal ada 5 cara yang harus dilakukan untuk merawat persekutuan itu. 5 cara yang harus dimiliki oleh jemaat untuk merawat kebersamaan, merawat persekutuan. Yang pertama, jemaat itu harus sehati, sepikir. Yang kedua, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Untuk merawat persekutuan, jangan mencari kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga, rendah hati. Satu dengan yang lain, memiliki rasa rendah hati. Dan berikut yang keempat, untuk merawat kebersamaan dan persekutuan yang indah, mengutamakan juga kepentingan saudara seiman yang lain. Dan yang terakhir, memiliki
pikiran Kristus. Yang kelima ini sangat penting, karena hal ini tidak didapati dan tidak dimiliki oleh agama manapun di dunia ini. Memiliki pikiran Kristus adalah sebuah langkah dan cara yang baik. Untuk apa? Untuk merawat kebersamaan, untuk merawat persekutuan. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat yang kelima mengatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Apa artinya? Rasul Paulus ingin mengarahkan jemaat Filipi agar untuk merawat kebersamaan dan persekutuan menjadi sehat, maka mereka harus memiliki pikiran Kristus. Jadi pikiran Kristus ini sangat penting, kuat di dalam mempengaruhi kehidupan orang percaya untuk menjaga dan merawat hidup bersama atau keharmonisan persekutuan. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama tentang pikiran Kristus itu. Ada 3 pikiran Kristus yang menjadi renungan kita hari ini. Yang pertama, Kristus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Pikiran Kristus yang pertama ialah ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Bapa dan Roh. Kristus adalah pribadi kedua di dalam Tritunggal, di dalam Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Maka mereka memiliki kehormatan, keagungan, dan kemuliaan. Dan itu juga dimiliki oleh Kristus. Ia memiliki keilahiannya, kealahannya. Ia memiliki kehormatan, keagungan, hormat, agung, dan mulia. Dimiliki oleh Yesus. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa hal itu tidak diperhitungkan. Hal itu tidak menjadi penting bagi dirinya. Yesus tidak menganggap kehormatan, kemuliaan, dan keagungan sebagai Allah dalam eksistensinya itu penting. Para malaikat yang dibuang dan dilempar dari sorga ke bumi adalah makhluk yang ingin sama dengan Allah untuk mencari kehormatan dan kemuliaan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa memakan buah, dan buah yang dilarang itu oleh karena apa? Ingin sama dengan Allah, ingin memiliki kehormatan dan kemuliaan dan puji-pujian, ingin sama dengan Tuhan. Oleh karena mereka jatuh dalam dosa, manusia memiliki sifat untuk mencari hormat, mencari kemuliaan, mencari puji-pujian. Dalam hal ini Yesus menganggap kehormatan dan kemuliaan dan keagungan itu bukan hal yang utama dan penting. Paulus menginginkan menasehati jemaat di Filipi agar mengerti tentang pikiran Kristus. Yaitu apa? Tidak mencari kehormatan dan kemuliaan dan keagungan dan puji-pujian bagi dirinya sendiri. Karena apa? Apabila ada sifat-sifat seperti ini di dalam gereja, maka itu tanda bahwa gereja akan mengalami goncangan. Jemaat Tuhan harus memiliki pikiran Kristus. Orang-orang yang gila hormat, orang-orang yang gila akan puji-pujian, akan merusak jemaat Tuhan. Milikilah pikiran Kristus. Itu pikiran Kristus yang pertama. Dan yang kedua, pikiran Kristus yang kedua itu dikatakan bahwa ia mengosongkan dirinya. Dalam bahasa teologi kita kenal dengan istilah inkarnasi Allah. Allah yang menjadi manusia. Firman Tuhan berkata
Ia mengosongkan dirinya. Yesus mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba dan menjadi manusia yang terhormat, mulia, agung, dan harus dipuji. Turun menjadi hamba, pekerjaan yang paling rendah, profesi yang rendah, status sosial yang rendah, menjadi manusia yang dipuji, yang dimuliakan, yang ditinggikan. Turun menjadi hamba yang dipuji, yang dimuliakan, dan ditinggikan, menjadi seorang yang melayani, seorang hamba. Ia mengosongkan dirinya yang dimuliakan menjadi hamba. Di dalam menasihati jemaat, firman Tuhan ini mengingatkan agar anggota jemaat, agar kita orang Kristen memiliki pikiran Kristus. Tidak selalu pada hal yang tinggi-tinggi ditinggikan, dihormati, memiliki sifat melayani. Hamba menggambarkan sifat, tingkah laku, gaya hidup yang mau melayani. Gereja harus diisi oleh orang-orang yang memiliki sifat, gaya hidup yang mau melayani. Itu filosofis hamba. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Ia mengosongkan diri. Mengosongkan diri tidaklah berarti ia menghilangkan keilahiannya, atau ia menyimpan keilahiannya di sorga, atau ia meninggalkan ketuhanannya di sorga lalu dia datang ke dunia menjadi seorang manusia tanpa memiliki keilahian atau kealahannya. Tidak. Ada hal yang sangat penting, pelajaran yang luar biasa di sini, bahwa Yesus mengosongkan dirinya bukan berarti dia melepaskan keilahiannya, kemahakuasaannya. Tidak. Ia menyimpan itu, ia tidak menggunakannya dalam kehidupan tertentu. Jika kita melihat seluruh kehidupan Kristus dan pelayanannya, maka kita jumpai pada momen-momen tertentu dia menggunakan kealahan dan keilahiannya. Dia tidak sembarang menggunakan itu. Kita dapat menemukan keilahian dan kealahan Yesus yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia menundukkan laut, dia berkata kepada angin dan gelombang itu, tenanglah, maka tenanglah. Yang bisa melakukan itu hanya Allah. Ia melakukan mujizat-mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Ia membangkitkan orang mati. Lazarus sudah mati beberapa hari dan dia memanggil Lazarus keluar. Yang bisa melakukan itu hanya Allah. Bahkan ia berkata, anak manusia berhak mengampuni dosa orang. Dia adalah Allah. Mengosongkan diri bukan berarti meninggalkan kealahannya di sorga. Tidak. Tetapi dia menyimpannya. Apa makna dan pelajarannya bagi kita di dalam konteks menjaga hubungan yang baik, menjaga persekutuan yang baik di dalam gereja, dalam keluarga, dan juga di dalam hubungan kita dengan sesama orang lain? Maknanya apa? Bisa saja kita punya kemampuan untuk melakukan segala sesuatu, tapi demi kemuliaan Tuhan, demi persekutuan, maka segala kehebatan kita, kekuatan kita harus kita kunci, harus kita simpan. Ia mengosongkan diri menjadi seorang hamba dalam konteks menjaga persekutuan dan merawat persekutuan. Kita tidak bisa berbuat semena-mena berdasarkan kekuatan dan kemampuan
kita. Itu pikiran Kristus yang kedua. Pikiran Kristus yang ketiga di sini dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus yang telah mengosongkan diri menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia, dikatakan ia merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Kepada siapakah dia merendahkan diri? Bukankah dia dapat dan sanggup melakukan segala sesuatu oleh karena dia adalah Allah, karena dia adalah Tuhan. Ia merendahkan diri. Dia merendahkan diri dan taat kepada perintah Bapa untuk melaksanakan semua tanggung jawabnya selama ada di dunia. Yaitu apa? Dia harus mengalami sengsara, dia harus mengalami derita, dia harus mengalami penyaliban, dan bahkan dia harus mengalami kematian. Ia merendahkan diri. Ia tidak menggunakan kemahakuasaan dan kehebatan dan keilahiannya dalam hal berhadapan dengan musuh-musuhnya, orang-orang yang memusuhi dia, melawan orang-orang yang mencambuk dia. Ia tidak menggunakan kemahakuasaan itu kepada orang-orang yang meludahi, menghakimi, dan yang memaku dan menyalibkannya. Padahal dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dia sanggup untuk turun dari salib itu. Dia sanggup untuk melawan semua yang menyiksa dan menghina dia. Dia sanggup untuk melakukan itu. Tetapi firman Tuhan berkata, ia merendahkan diri. Ia merendahkan diri. Dia taat untuk melakukan misinya yang besar di dunia ini, menyelamatkan orang-orang yang berdosa, termasuk mereka yang mengkhianati dia, mereka yang mencaci maki, menghina dia. Yesus merendahkan diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan firman Allah berkata, Yesus merendahkan diri, dan firman Tuhan juga berkata bahwa oleh karena itulah Allah meninggikan dia, dan oleh nama itu juga segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua lutut akan bertelut dan menyembah dia. Allah meninggikan Yesus setelah dia mengosongkan diri dan taat dan merendahkan diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pikiran Kristus yang kuat, pikiran Kristus yang dahsyat menjadi nilai-nilai dalam kekristenan yang tidak dapat dan tidak dimiliki oleh siapapun. Dalam konteks relasi, dalam konteks persekutuan, apakah itu di gereja, apakah itu dalam keluarga, kadang kita harus menderita dan sakit. Oleh karena apa? Oleh karena kita mau mengutamakan pikiran Kristus itu. Mungkin hati kita bisa pedih dan hancur. Orang menghina, orang melawan kita, yang membuat harga diri kita jatuh. Dengarkan baik-baik. Milikilah pikiran Kristus. Sungguh saya sangat percaya mereka yang memiliki pikiran Kristus itu akan ditinggikan oleh Tuhan setelah mereka melewati jalan-jalan yang sulit dan susah di dalam berelasi dengan saudara seiman. Kadang kita harus bertahan, kita harus pahit untuk menjaga persekutuan, harus kokoh dan kuat. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan membawa kita, orang-orang yang memiliki pikiran Kristus dalam hidupnya. Bahwa untuk sementara mungkin kita mengalami banyak kesulitan, kepahitan. Kita dikhianati di dalam gereja, kita tidak dianggap apa-apa di dalam pelayanan.
banyak orang sombong yang angkuh membanggakan diri. Dengarkanlah, Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan tidak mempermalukan kita apabila kita terus menjaga dan memelihara pikiran Kristus dalam hidup kita. Tema kita hari ini, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Apa itu? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya apa? Kehormatan dan kemuliaan itu bukan yang utama. Dan yang kedua, kita mengosongkan diri. Apa artinya? Kita memiliki sifat untuk melayani. Kita tinggalkan kehormatan dan kemuliaan, melayani Tuhan, menjaga dan memelihara persekutuan. Dan yang ketiga, yaitu mari kita rendah hati. Dengan rendah hati, maka pada suatu saat Tuhan akan meninggikan kita. Sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, dia rendah hati sampai mati disalib, dan Tuhan meninggikan dia untuk menjaga dan memelihara persekutuan yang indah, apakah itu di dalam jemaat, dalam keluarga, dan hubungan sesama kita, sesama anak Tuhan. Marilah kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah berbicara bagi kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami, supaya kami sanggup untuk memiliki pikiran Kristus dalam hidup kami. Kami melucuti semua kebanggaan dan kehormatan kami, supaya kami memiliki pikiran itu, sehingga kami mampu untuk melaksanakan pelayanan dan hubungan persekutuan satu dengan yang lain dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji bagi nama-Mu Bapa. Begitu baik kehidupan kami, Engkau sudah pelihara hingga pada saat ini. Terima kasih buat anugerah, berkat, dan rahmat yang Kau sudah berikan kepada kami. Kembali pada pagi hari ini, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah ditaburkan, yang memimpin hidup kami untuk berjalan di masa-masa yang akan datang. Pada pagi hari ini, kami datang lagi ke hadirat-Mu. Kami ingin mengembalikan sebagian dari berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Ajar kami memberikan yang terbaik. Yang belum sempat memberi, Engkau berkati, supaya di masa-masa yang akan datang, sama-sama kami boleh memberi untuk pelayanan kami, ya Bapa. Untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sedia mempersembahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.